Untuk semua pull request yang belum di-merge, logging yang udah kayak film The Matrix, solusi bug yang entah gimana munculnya waktu kita tidur. Inspect, reflect, refactor our lives. To boldly go behind the code into the life behind the push. This is Debug Live. Oke, hai guys. Sekarang kita ada di sini bersama dengan Randi Setiawan. Randi Setiawan ini adalah one of my beloved friend. Kita udah kenal cukup lama, mulai dari STTS. Ya, kita cukup lama kenal. Kita sama-sama alumni STTS Surabaya, Sekolah Tinggi Taman Tesu nih. Sekolah Tinggi Teknik Surabaya. Nah, di sini di kali ini kita pengen bahas tentang topiknya adalah from engineering to executive atau ke C-level. Nah, kebetulan juga Korandi ini adalah CTO dari Delta HQ, bener ya Ko ya? Betul. Oke. Mungkin bisa diperkenalkan dulu kok siapa Korandi, and then Korandi bisa menceritakan introduction tentang pekerjaan, anything else. Oke, aku kenalin background dulu kali ya. Jadi aku Randy, aku stay di Surabaya. Currently kita lagi bekerja bersama dengan sebuah startup namanya Delta HQ, itu property management system. Kita udah jalan sekitar 2-3 tahun sebenarnya. Aku posisi sekarang sebagai CTO, juga bantu untuk region manager buat region Indonesia. Kita bisnis di hospitality sama property management system gitu, terutama untuk vacation rental gitu. Kebetulan teman kita yang aja itu CEO kita itu Yuta, itu seorang dia juga entrepreneur sih, juga sebelumnya dia ada beberapa perusahaan di Jepang. Kemudian Yuta itu teman lama gitu, dari project kan kita dulu sebelumnya. Ketemu lagi, dari situ kita mulai bangun di startup gitu kan. Kita udah jalan 3 tahun, 2-3 tahunan. Sekarang kita udah product market fit dengan market Jepang. Sekarang produk kita dipasarin di Jepang sih, mostly. Lagi berusaha masuk ke pasar Asia, Southeast Asia terutama. Ya kurang lebih gitu sih. Kita currently lagi growing juga. Secara tim kita sekitar di angka sekitar hampir menuju 50 itu in 3 different countries, yaitu Jepang, Singapura sama Indo, mostly ini Indo gitu kan. Ya currently kita lagi ongoing itu sih. Itu yang lagi aku kerjain dengan teman-teman tim kita semua. Aku backgroundnya sendiri sebenarnya orang IT sama kayak Ian. Mulai dari STS keluar, jadi aku pertama jadi tech support gitu kan, jadi tech support di satu company kecil les-lesan gitu kan. Kemudian ongoing aku decide buat create my own businesses. Jadi aku juga sempat ada beberapa bisnis sebelumnya. Software house, digital marketing, few kind of startups doesn't work well. Ya dari sana sih. Jadi dari sana memang udah ada pengalaman entrepreneurs gitu kan. Jadi udah ngerasain beberapa head gitu kan, sebagai pemilik, sebagai leaders buat ngurusin bisnis, cash flow, marketing, sales, productions, and everything tetek bengeknya lah ya. Dan dimana itu semuanya larinya akhirnya juga kepakai gitu sampai sekarang. Ya kurang lebih gitu sih. Rasanya itu current situationsku sama backgroundku ya. Oke, thank you, Ko Randi. Kok mau tanya sedikit soal tadi kan Koko bilang sekarang Koko menjabat sebagai CTO dan regional manager atau country manager dari startup Delta HQ. Nah, Delta HQ sendiri tadi Koko bilang ini adalah
startup di bagian hospitality dan juga property. Yes. Dengar-dengar di Surabaya ini itu juga ada startup tentang properti juga. Nah, menurut Koko nih kayak startup di properti kayak gimana sih? Soalnya mungkin agak jarang ya aku mendengar startup hospitality, startup tentang properti di Indonesia. Baru Delta HQ, this one, sama satu lagi mungkin Koko pernah tahu namanya Homey.id. Of course ya. Sebenarnya mau dibilang kita startup di Indo mungkin juga mungkin tidak 100% tepat ya, karena sebenarnya banyak production, sebenarnya tim kita yang di Indo itu banyak di production team ya, engineering, marketing, product, QA, and DevOps gitu kan, itu semua di Indo. Lebih daripada itu sebenarnya pasar kita di Jepang gitu. Jadi kita nggak berusaha menyerang market Indo sampai baru 4 bulan terakhir. Itu sekitar Februari kita mulai masuk ke pasar Indo. Tapi itu different whole story sih gitu kan. Kayak yang aku bilang tadi sebelumnya, produknya kita itu market fit gitu, udah tested gitu. Kita jalan dari 2022 atau 2023 Februari kalau nggak salah. 2023 Februari itu kita mulai start development. Dikontak sama CEO ku yang sekarang, ditanya gitu, kita mau buat ini gitu, possible nggak gitu. Aku bilang kayak ya oke, kita bisa provide gitu kan, kita bisa set up timnya, kita bisa bantu gitu. Ketika itu memang nggak ada yang tahu marketnya kan, kecuali CEO kita gitu kan, karena dia yang satu-satunya di situ kan. Ada keraguan. Tapi setelah 10 bulan kita launch initial MVP-nya kita, rilis, itu udah dipakai sama 2 klien gitu kan. Ada 2 klien yang terima, dan dalam waktu 4 bulan berikutnya kita udah langsung nambah jadi 8 klien. Itu B2B, nice. Jadi cepat gitu kan. Dimana B2B itu biasanya pergantiannya itu lama, terutama untuk sistem gitu kan. Kalau B2C berganti itu udah kayak ganti baju kan, cepat, tinggal ganti aplikasi gitu, sudah selesai. Tapi kalau B2B kan, kalau mereka harus ganti itu semua operasi, semua training itu harus diganti semua kan. Jadi kebetulan memang kita menemukan sebuah pain point gitu yang ada di market itu. Market yang kita kejar waktu itu adalah vacation rental untuk resort di Jepang. Udah, niche-nya cuma itu doang. Vacation rental di Jepang. Vacation rental itu apa sih? Vacation rental itu ini Airbnb. Gitu. Jadi bukan hotel. Lu jangan bayangin hotel besar gitu, enggak. Kita itu villa, unit kecil gitu. Nah, itu yang kita kejar gitu kan. Kita tembak, kita tahun pertama itu langsung 150 unit kalau which itu udah cukup provide values gitu kan. Kita udah agree, terus begitu kita mulai kembali lagi deh. Dari sana kita udah ngerasa ini produk market fit gitu kan. Kemudian dari sana juga kita mulai dilirik sama beberapa investor gitu kan, karena produknya fit gitu, marketnya fit, kliennya nggak lari-lari, pasti berdarah-darah awal-awal, ada bug lah, ada apalah, tapi produk marketnya fit gitu, udah fit, udah proven gitu, setahun itu udah proven gitu. Ya dari sana kita rolling terus sih sampai sekarang gitu. Sekarang kita at current situations, kita sekarang ada kita Airbnb partners, kalau nggak salah itu cuma ada sekitar 120 atau 200-an gitu Airbnb partner di dunia. Kalau nggak salah di Jepang kita nomor 7. Jadi sebenarnya dikit banget gitu. Setelah lebih daripada itu sebenarnya yang Airbnb partner itu channel manager. Channel manager itu kayak semacam agregator OTA gitu. Kalau kamu punya tiket.com, online travel agency. Nah, jadi kalau ini domain hospitality banget sih, domain property banget ya. Jadi OTA itu kayak tiket.com, trip.com, agoda.com gitu kan. Itu ada satu service itu namanya channel manager. Basically yang dilakukan sama channel manager itu agregator untuk booking dan harga dari semua
OTA ini. Basically di e-commerce juga ada lah ya. Hmm. Shopee sama Tokopedia juga ada agregatornya kan. Ya ini kurang lebih juga agregator. Itu namanya di tempatnya kita sebutnya channel manager. Nah banyak yang partnership itu sebenarnya channel manager. Kita satu-satunya PMS sih. Jadi kita satu-satunya property management system di Jepang yang langsung connect sama Airbnb gitu. Oh, I see. Ya, jadi sekali lagi itu bagian dari ini sih, bagian dari perkembangan sistem lah ya. I see. Oh, berarti jadi kurang lebih ke arah sana sih. Kita memang secara Indo, kalau pertanyaannya adalah untuk startup Indo sendiri, aku belum bisa menjawab gitu kan. Tapi dari 4 bulan terakhir selama kita berusaha masuk ke market Indo, gitu kan, kita berusaha masuk ke market Indo, beberapa hal yang pasti adalah ada beberapa kebutuhan mendasar yang berbeda gitu kan. Ini hipotesa, tapi salah satu hipotesaku mengatakan bahwa di Indo preferensinya adalah kalau bisa dikerjain manusia, seperti kerja admin, kerja itu, kenapa nggak dikerjain manusia gitu? Karena bayar sistem itu butuh training gitu kan, dan perlu bayar sistemnya sendiri kan. Instead of gitu, lebih baik aku bayar orang gitu. Kalau di Jepang, mindsetnya beda udah. Kalau aku bisa bayar sistem, lebih baik aku bayar sistem gitu, daripada aku bayar orang gitu. Jadi price sensitive itu very different, culture-nya juga very different, cara masuknya juga very different sih. Itu sih yang aku, kalau relate dengan balik ke pertanyaanmu yang tadi ya. Gitu ya. I see. Oh, I see. Oke. Kok Randy, kayak lo sekarang kan di level udah Chief of Technology Officer kan, which is kayak udah C-level, orang kan kayak kelihatan C-level itu yang paling tinggi lah. Terus, tapi kita let's say kita tarik ke belakang sedikit nih kok. Kita dulu waktu lulus dari STTS, kita udah 100% isinya hard skill, isinya coding. Kita nggak ngerti namanya managerial, kita nggak ngerti namanya apa, nge-lead, leadership, kayak gitu-gitu. Nah, bisa ceritain nggak kok kenapa atau turning point-nya mulai dari 100% engineering masuk ke leadership atau ke management? I see. Kasih konteks dulu ya sebelum kita masuk ke situ. Jadi STTS seperti yang tadi Ian bilang, sekolah tinggi tamatnya suwe gitu kan, lama gitu kan. Aku juga lama sih. Aku hampir lulus itu hampir tahun ke-6 tahun ke-7. Tapi karena sebelumnya itu waktu PA aku udah ditawari kerja sebagai customer support gitu, dan aku mengiyakan karena tawaran pekerjaan gitu kan, dapat uang gitu kan, siapa yang nggak suka gitu kan. Basically ngerjain semua gitu kan, mulai dari ngerjain pasang wifi sampai perbaikin komputer, perbaikin printer gitu kan. Still fun gitu kan, fun tapi very hard skill gitu kan. Nggak lama setelah itu ada ajakan dari teman buat bikin startup gitu kan. Ada sekitar 6 bulan nggak launch, tidak berakhir bahagia, keluar dengan hutang. Tapi TA selesai waktu itu. Jadi TA selesai karena ada waktu juga startup itu. TA selesai, kemudian masuk sebagai coder gitu kan. Jadi begitu lulus dari kuliah, yang terjadi adalah aku bekerja sebagai developer gitu kan, C# ASP.NET gitu kan, di sebuah perusahaan Belanda di Rungkut di Surabaya sana gitu kan. 1,5 tahun di sana, dapat ajakan dari teman yang sama yang ngajakin aku bikin startup 6 bulan gagal itu untuk mulai bikin lagi gitu. Once again selalu sama, kita nggak tahu mau bikin apa tapi lompat dulu gitu kan, ya udah. Salah satu alasan keluar dan mengiyakan tawaran itu adalah kalau nggak sekarang kapan lagi gitu kan. Ceritanya gini, ketika itu umur 24 tahun, pemikiran adalah mumpung sekarang aku masih bisa hidup sama orang tua, lebih baik aku kebakar dan hancur sekarang daripada nanti ketika aku udah punya istri gitu kan ya. Jadi 24 keluar, bikin startup lagi, tapi nggak berakhir bahagia lagi. Ketika itu kita banting setir dengan teman kita ini jadi software house gitu. Itu software house yang jadi
Aku cukup yakin kita ketemu sama Ian pertamanya kerja bareng waktu dari software house itu kan. Ian waktu itu kita sama-sama sebagai partner gitu kalau nggak salah. Kita ada sebuah software house yang namanya Alphonse Innovations gitu. Alphonse Innovations itu starting dari 2014. Ketika itu ngerjain semua sendiri. Kita berdua ngerjain semua sendiri dari proyek-proyekan yang kecil sampai proyekan yang besar gitu kan. Di satu titik di jalanin software house itu ada turning points gitu, kita dapat sebuah klien gitu yang cukup diligence. Ketika itu kita dapat 3 klien waktu itu, satu dari Aussie, satu dari Singapura, satu dari Jepang, 3 klien ini. Ketika itu itu turning point itu udah kita punya budget buat mulai expanding tim. Tangan 2 orang itu udah nggak cukup. Kita jalan sekitar setahun kalau nggak salah, itu masih tangan berdua. Sampai satu titik oke, kita udah punya cukup enough budget gitu kan untuk hiring tim gitu. Mari kita hiring teams, mari kita build kantor gitu kan. Kita build kantor, kita build teams. Dari sana sih, jadi dari sana itu mulai belajar delegasi gitu kan. Ini kok codingannya orangnya kok nggak sebagus yang kita bayangin gitu kan. Kenapa kok dia nggak berpikir dengan cara yang kita berpikir gitu kan. Di peak point kita 2017-an, 2017-2018 itu kita ada sekitar 12 orang gitu kan. Itu developer sama 2 desainer kalau nggak salah. 2 desainer, 10 developer termasuk founder ya. Itu peaknya kita, software house kita itu peaknya di situ. On the meantime, aku juga bikin spin-off digital marketing, di mana namanya associate kita gitu. Itu kita on the peak 2018 juga itu sekitar 8 orang. Jadi in total kita satu ruangan itu sekitar 20 orang. 20 orang itu. Tapi ngerjain dari 2 company yang berbeda gitu ya. Dari sana basically dari sana itu mulai kena gembleng gitu. Kalau dari sana udah mulai mikir problemnya udah beda sih. Ketika dari tahun 2014 ketika kita mulai ngoding sendiri adalah kita bikin barang yang bagus. Itu gimana caranya kan? Bikin 2016 itu pertanyaannya adalah kalau aku bisa bikin barang bagus, gimana caranya aku bisa ngopi paste barang bagus itu ke orang-orang lain tanpa aku harus ikut campur gitu kan. Kita mulai bikin namanya framework. I mean like semua coder, developer pasti mikirnya ke situ gitu kan. Kalau aku bisa ngoding bagus, aku bikin framework biar orang lain bisa ngoding bagus gitu kan. Itu step kedua, udah wajar gitu kan. Step ketiga adalah mikirnya adalah kalau seandainya ngodingnya bisa udah bagus gitu kan, prosesnya gimana gitu kan dari project. Kan project itu ada life cycle-nya kan, dari persiapan, development, rilis, serah terima gitu kan. Cycle-nya selalu sama lah, kurang lebih selalu sama gitu. Kan kita mulai mikir proses gitu kan. Ini gimana sih cara supaya streamline gitu kan. Dari sana sebenarnya kita mulai mikir soal proses gitu kan. Soal proses. Dari proses itu sebenarnya ada 3 barang kan. Control, setup rules, sama monitoring kalau nggak salah. Tiga barang ini. Itu 3 barang yang selalu aku taruh di dalam hati. Lu bisa bikin rules, tapi kalau saya rules itu nggak ada yang monitor, nggak ada yang kontrol, itu percuma gitu. Jadi rules itu bisa lu bikin sesuka hati, tapi kalau nggak ada yang ngikutin, sama aja kan. Itu rasanya mirip sama bikin negara sih actually ya. Kalau lu bikin negara itu, lu bikin rules bisa sesuka hati gitu kan. Lu kalau nyetir nggak boleh mabuk, tapi kalau nggak ada yang kontrol juga semua orang tidak sesuka hati kan ya. Di situ mulai pegang banyak peran gitu kan. Jadi create rules, controller, monitoring gitu kan. Untuk 20 orang waktu itu berjalan baik gitu kan, berjalan lancar. Tapi menurutku waktu itu ada kebodohan gitu kan. Maksudnya kebodohan yang aku lakukan dengan software house gitu. Waktu itu software house itu cuma ada 2 level gitu.
pemilik sama developer dan engineer, designers gitu. Nggak ada struktur, nggak ada hierarki, gitu kan. Itu bukan ide yang bagus. Gitu. Tapi ketika aku bikin spin-off, itu aku partneran dengan satu orang lagi. Dia orangnya IDN Times, teman dari IDN Times. Dia bikin semuanya tuh rapi gitu. Jadi dia bikinnya tuh modelnya kayak factory gitu. Request masuk ke orang ini, dari orang ini masuk ke sini, orang ini masuk ke sini gitu. Kayak ini cerdas banget sih. Ini cerdas banget gitu kan. Belum sempat aku laksanakan tapi udah gatot duluan itu. Alphonse 2020-2021 itu mulai padam gitu kan. Ketika itu COVID menyerang, klien kita hilang separuh kalau salah. Udah itu kita udah nggak bisa manage the whole teams gitu kan. Kita udah mulai makan budget tabungan sendiri gitu kan. Budget tabungan company buat mulai bayar karyawan. Waktu itu tough time lah ya, tough time gitu kan. Tapi harus dibilang waktu tough time itu sih waktunya dimana karakternya kebentuk sih. Jadi waktu tough time itu bener-bener udah kerjanya itu udah menampar diri sendiri kayak aduh kenapa kok ini, karena yang disalahin tuh gak ada orang lain yang bisa disalahin. Ya kita ini salah gitu kan. Aku ini kurang kuat buat marketing, kurang kuat buat sales. Banyak pemikiran lah. Jadi balik ke pertanyaanmu, kemungkinan besar sebenarnya transisinya di situ sebenarnya. Transisinya dari entrepreneurs itu dari tangan satu menuju beberapa tangan itu. Nah, ketika itu mulai transisi gitu. Transisinya terutama terlihat ketika problem utamanya itu beda udah. Problem utamanya udah beda. Problem utamanya itu udah bukan masalah kita bisa bikin bagus atau enggak, proyeknya berhasil atau enggak. Pertanyaannya adalah lebih kayak ini kalau kayak gini timku bakal stay enggak? Kalau saya kayak gini proyekku bakal bisa keep going enggak? Cash flow-nya gimana? Marketingnya mau kayak apa? Sales-nya kayak apa? Terus ini mau dibawa kemana gitu kan? Karena pakai banyak head gitu kan, jadi kita ada heads. Karena waktu itu kita nggak ada CEO, kita cuma ada founder. Semua orang kerjain semua. Di situ mulai ini sih kebentuk sih. Kemudian setelah dari itu lari ke Geniebook. Waktu setelah hampir hancur-hancuran kita harus perpanjang sewa kantor. Tim juga udah mulai protol. Itu pada saat sulit itu pada saat sulit itu parah sih. Pada saat sulit itu dimana ketika kehilangan tim itu kayak bahagia. Yes, hilang. Karena ketika mereka resign itu bebannya di kantor kurang. Gitu kan. Terutama beban kantor itu sama dengan beban pribadi. Jadi kayak yes, hilang gitu. Di satu titik itu kita udah tinggal 3 orang, 4 orang kalau nggak salah. Foundernya yang bertahan cuma tinggal aku. Dapat offer dari salah satu startup di Singapura gitu kan. Yang mana kebetulan juga adalah salah satu klien kita dulu waktu lama gitu. Dan kebetulan aku yang bangun sistemnya awal-awal gitu kan, untuk mobile sistemnya aku yang bangun awal-awal. Dan memang kita dekat gitu kan. Sampai terakhir pun masih bantu-bantu secara project kan. Tapi tetap mereka dari yang nggak ada tim engineering sampai build their own team engineering gitu kan. Jadi projectnya kita tambah lama tambah kurang gitu kan. Projectnya udah mulai dialihkan ke in-house gitu kan. Namanya in-house software house kan. In-house timnya mereka. Ketika itu kita didapat tawaran. Lu mau join kita nggak? Ketika itu udah bukan choice gitu. Itu udah nggak ada choice lain gitu kan. Demi kebaikan bersama gitu kan. Ya sudah gitu. Akhirnya dari situ join as an engineering manager juga. Dari situ juga kita bangun nge-build tim sih. Ketika aku join itu tim cuma ada 6 orang, 7 orang engineering gitu. Sampai to peak itu kita ada 120 orang engineering. Gede banget, waktu itu gede banget.
Tapi pagi itu juga ada tech winter, pagi itu kita berkurang gitu kan ya. As usual, cycle hidup perusahaan lah ya kayak gitu. Yep. Jadi balik ke pertanyaanmu, transisinya sebenarnya waktu dari berusaha mengembangkan bisnis dari 2 tangan menjadi beberapa tangan gitu. Jadi gue kayak life lessonnya lebih ke arah karena Koko nyoba gagal nih. Kalau dari ceritanya Koko, and then trying to improve yang sebelumnya kayak gimana, terus kayak improve cycle-nya terus-terusan kayak gitu kah? Mungkin menurutku selama yang aku jalani software house itu nggak gagal sih gitu, karena software house itu berjalan 5 tahun. Berjalan 5 tahun dari 2015 2014 itu kita berjalan itu 5 tahun sampai 2020-an. Ketika itu awal-awal COVID kita udah menyerah sih. Tapi itu bisnis paling lama yang pernah tak handle waktu itu. Dan menurutku itu kayak harus diakui itu ketika shutdown itu kayak bilang membunuh separuh nyawa gitu, karena ketika itu pada waktu tahun kelima itu kantor itu udah diasosiasikan dengan namaku gitu. Kalau saya lu bilang Alphonse, maka lari-larinya ketemunya Randy gitu. Kalau lu ketemunya Randy, ya lari-larinya ketemu Alphonse. Jadi ketika kita nge-cut down itu software house itu kayak bunuh separuh nyawa gitu. 5 tahun itu udah hilang gitu kan. Tapi sebenarnya nggak hilang juga sebenarnya. Cuman harus diakui itu masa training lah ya, masa training gitu kan. Aku cukup yakin sih sebenarnya ya itu masa training yang menyenangkan sebenarnya, gitu kan. Aku merasa itu bukan something yang feel sih, mungkin itu something yang fun sih, gitu kan. I see. Stressful, agree. Tapi jujur aja aku 100% percaya bahwa kalau seandainya nggak ada software house itu, pengalaman yang aku dapetin itu nggak bisa bawa aku ke posisi yang posisi yang seperti ini gitu kan. Kenapa gitu? Karena ketika dihadapin sama masalah-masalah ketika di current startup sama di previous startup itu, masalahnya sama sebenarnya, cuma beda rasa aja gitu. Dan bahkan menurutku lebih gampang gitu daripada ngurusin perusahaan sendiri. Karena kalau saya lu ikut perusahaannya orang, ada satu orang lagi di atasmu yang mikirin cash flow, gitu kan? Lu nggak mikir cash flow, lu terima gaji, gitu kan? Lu terima salary kan? Lu dapat stok, oke, gitu kan? Tapi lu tetap dapat salary gitu, lu nggak peduli cash flow kan? Ya sekali lagi cash flow itu crazy things buat di maintain sih. Kamu juga mengalami hal yang sama nggak sih? Kamu juga 3 tahun kan? Gitu kan? Sama nggak sih? Kamu membunuh nyawamu sendiri gitu kan, kayak kehilangan sesuatu yang berharga gitu kan. Aku yakin itu stressful banget sih. Yes, that's correct. Kayak ketika memutuskan untuk selesai, and then aku mencoba untuk tanya ke teman-temanku yang bisnisnya udah kayak banyak gitu. Dia udah handle kayak 7 bisnis yang vertikalnya udah beda-beda semua. Dia mirip kayak apa yang gue bilang gitu, which is kegagalan itu nggak apa-apa. Kegagalan itu bukan asosiasi kayak kamu terus kayak sampah gitu, atau kamu kayak undervalue, bukan. Kegagalan itu something yang kamu kalau strive lebih lagi, kamu bisa improve out of the current situation gitu, karena kamu mau untuk berjuang lagi. And then juga kegagalan itu juga dijadiin kata-katanya bukan gagal, tapi bayar uang sekolah. Nah, aku agree. Itu yang kayak dari sana, berarti memang kegagalan itu something yang kita nggak perlu malu. Well, at least for my part ya. Kayak dengar Korandi juga cerita kayak nyoba sini, and then kayak kurang cocok atau ada something wrong, and then trying to improve di cycle selanjutnya lagi, which is quite inspired sih kok. Cerita pengalamannya Koko ini kayak ternyata Korandi ini udah jatuh bangunnya kayak gitu ya. Sekarang dia udah jadi C-level di sini, udah dipercaya untuk manage tim, bahkan ke country manager, karena dia expressnya udah jatuh bangun. Korandi udah memakai banyak tiket kegagalannya Koko
dan akhirnya kayak tingkat suksesnya mulai tambah deket lagi nih kayak gitu. Biasanya kalau culture US kan asosiasinya kayak gitu, perbanyak habisin tiket gagal kamu biar kamu bisa dapat tiket sukses kamu. Suksesnya. Cuman Make sense? aku Make sense? pengen tahu kok kayak ketika aku doing business dari bener-bener like 8 tahun kerja di bagian balik layar and then doing DevOps, engineering, software engineering dan segala macam, terus terjun ke arah bisnis itu tantangannya sangat besar sekali. Which is kayak Koko bilang kan, cash flow, marketing, rekrutmen, HR, ngurusi internal konflik, kontrol dan segala macam gitu. Kayak berasa harus kage bunsin gitu. Banyak banget yang harus dikerjain. Nah, waktu awal satu hal yang aku susah untuk bisa shifting itu adalah ke arah customer facing. Karena dari dulu kita kan mainnya nggak pernah ke customer atau ke people ya. Well, at least aku. Orang IT kebanyakan ya udah coding, problem solving, kita good at it gitu. Tapi kalau ngomong ke orang, public speaking, communication, how to influence orang, how kita bisa present ourselves ke orang untuk pitching, presentation, pre-sales dan whatnot itu something yang menurutku luar biasa challenging waktu itu. Nah, dari Korandi sendiri mungkin bisa ceritain kok challenge apa yang Koko itu ngerasa paling kayak bikin Koko itu bisa jebol nih, kayak dari engineering ke leadership dan managerial atau bahkan ke business owner nih. Client facing itu agree sih. Client facing ku handling klien itu something yang asik gitu kan. Waktu awal-awal itu memang penuh berdarah-darah gitu kan. Tapi to some extent Indian client facing akhirnya juga to some extent client facing itu basically managing people gitu kan. Either itu eksternal, either itu internal gitu kan. Every people itu have their own agendas, have their own needs gitu kan. Menurutku pitching sebenarnya nggak pernah jadi masalah yang utama gitu kan. Meskipun aku harus agree bahwa pertama-tama itu pitchingku jelek gitu kan. Tapi ketika berjalannya waktu tambah lama tambah bagus gitu kan. Karena udah biasa. Karena biasanya itu udah tahu gitu kayak oh ya skenario-nya itu kurang lebih lari kalau ini lari ke sini, lari ke sana. Itu udah biasa. Menurutku yang paling sulit waktu challenging itu adalah cari klien pertama. Cari klien pertama, cari klien berikutnya itu sulit banget gitu. Sampai sekarang aku masih jujur aja ya, aku masih merasa saudara kita Alphonse itu sangat beruntung gitu kan. Kenapa kalau kita sangat beruntung? Karena kita itu banyak dari word of mouth. Gitu. Jadi klien kita awal-awal itu hampir nggak ada. Tapi kita punya banyak teman gitu kan, banyak teman-teman yang percaya sama individualnya kita waktu itu. Jadi ada beberapa teman-teman baik kita yang ada di Amerika, Aussie, Singapura, sama di Jepang itu yang nggak tukno kita dengan teman-teman gitu, teman-temannya mereka. Lu mau nggak handle project ini? Karena mereka tahu kalau kita lagi open dan kita butuh uang. Jadi mereka very very good friends gitu kan. I would say like kalau nggak ada these good friends gitu kan, I'm pretty sure like kita nggak bakal survive. Gitu. Setelah ada klien-klien pertama, kita dapat word of mouth gitu. Kita nggak ada marketing sama sekali gitu kan. Kita itu nggak ada sales lah, kita nggak ada ngatur SEO, kita nggak ada ngatur Google Ads lah. Semuanya word of mouth, very lucky gitu kan. Dan emang kebetulan waktu itu hasil kerjanya kita juga oke lah, not bad lah gitu kan, bisa dilihat gitu kan. Sampai satu titik itu udah jalan sendiri, itu udah kayak referral system gitu kan. Tapi ketika ekonomi lagi down gitu kan, waktu COVID gitu kan, referralnya berhenti semua, udah selesai, udah gak ada yang bisa nge-refer karena memang orang-orang juga pada berhenti itu juga kan, berhenti menarik diri juga kan. Cari klien itu nomor satu. Oh, related sama mencari klien. Setelah aku pelajari beberapa tahun setelahnya,
saya sadar bahwa marketing dan sales itu sangat penting. Ya, ya. Kalau seandainya aku harus mulai lagi bikin software house, mungkin aku pertama kali hire bakal langsung bikin dua sisi gitu. Satu itu eksternal sama internal. Ada orang ngurus eksternal, ada orang ngurus internal. Selama aku jalan dalam beberapa venture terakhir itu selalu ngurusin internal gitu kan. Ngurusin internal. Setelah beberapa kali setelah di adventure yang terakhir, kita sebelumku startup namanya Zinipu, Singapore Education. Sekarang di Delta itu kelihatan gitu kan. Oh ya, sales marketingku different beast yang jarang orang IT lihat. Jarang kita handle itu, dan people's inside those divisions itu very different versions of people gitu daripada yang ada di IT gitu kan. Dan mereka itu very powerful gitu. Very powerful, kayak sampai sekarang aku masih envy gitu kan. Oh, orang-orang ini kok bisa kayak gitu ya. Kok bisa ngelakuin itu? Aku kayaknya nggak bisa gitu. Not saying kalau saya ini nggak bisa pun nggak survive gitu. Bisa gitu kan, buktinya Alphonse selama 5 tahun survive gitu kan, tanpa adanya orang-orang sales atau orang marketing gitu. Tapi potensialnya kalau seandainya ada orang-orang ini dalam timmu, itu kali lipatnya itu bisa berkali-kali lipat. Menurutku salah satu problemnya orang IT itu ini juga gitu. Banyak mikir ke belakang gitu kan, tapi yang kedepannya ke client facing-nya kan kadang-kadang goyang kan ya. Gitu sih. Ya to some extent kalau seandainya kamu udah terlalu sering client facing, aku cukup yakin Ian tahu. Kamu udah biasa gitu kan, udah tahu, udah ada bayangan gitu kurang lebih nanti larinya kemana lagi. Ya, rasanya latihan tuh ya. Gitu sih ya. Tapi yang yang menurutku challenge yang paling utama itu adalah nyari klien. Terutama ketika kamu dari background IT gitu kan, kamu nggak bisa. Aku nggak bakal bilang aku nggak bisa ngomong ya. Aku cukup yakin aku bisa present myself gitu. Tapi salah satu teguran dari temanku, salah satu founderku dari Alphonse dulu itu, dia bilang itu gini, ketika kamu ngomong sama klien, bahasamu itu terlalu IT. Lu nggak bisa, orang itu udah hilang gitu, nggak ngerti dia kamu ngomong apa gitu. Kamu nggak lihat atau orang itu udah hilang. Masa sih? Kok rasanya aku itu basic, menurutku itu basic. Website itu basic, server itu basic. Kalau orang nggak ngerti, masa itu nggak ngerti sih orang-orang itu? Iya, mereka tuh nggak ngerti. Masa sih? Itu basic gitu kan? Enggak, Ren. Itu nggak basic gitu kan? Ya, sekarang temanku yang itu founder sekarang udah join Apple sekarang. Oh. Right? Jadi I would say gitu, I have a great team gitu waktu jalan dengan aku di software house. Actually, I'm quite lucky gitu sih. Di beberapa adventure terakhirku, aku gather up with people yang menurutku aku bisa envy gitu. Aku bisa kayak, oh orang ini keren ya gitu. Itu ada those kind of stuff gitu, kayak aku pengen bisa kayak gitu. Tapi ya once again pros and cons lah ya. Once again menurutku aku lucky sih. A lot of luck sih. Gitu. I see. Aku penasaran sih, kayak beberapa kali aku ketemu sama teman-teman yang punya bisnis IT, startnya dari IT, and then dan sama gitu. Ketika dapetin klien, kebanyakan word of mouth, di mana kayak ketuk tular ya. Jadi kita sukses satu project ini, and then dia punya another komunitas atau friends yang dia butuh, and then kayak nyantol ke dia kayak gitu. Aku agak penasaran ya, kok bilang orang IT kan nggak bisa ngelihat ke marketing, ke sales, kayak eksternal dan internal itu something yang eksternalnya bakal jadi anak tiri nih, bahkan nggak dilihat karena fokusnya ke arah handcraft atau produk atau manufacturingnya. Nah, kalau misal kok dulu waktu dibalik lagi nih, ketika zaman setelah lulus kuliah and then doing your first startup, itu kok bakal doing apa nih yang berbeda? Yang pasti sih ini sih Google Ads, SEO
website, itu stuff yang under kontrolnya kita sebenarnya sebagai orang IT gitu kan. I won't say kalau semua orang IT itu sebenarnya nggak bisa marketing, nggak bisa. Some people can do lah ya. Tapi kan kebanyakan orang yang memulai bisnis IT itu adalah orang-orang yang memang punya keahlian IT gitu kan. Orang-orang yang bener-bener handcraft gitu kan. Memang ahlinya di IT gitu. Jadi itu barang-barang marketing sama sales itu kadang-kadang nggak tersentuh gitu kan. Aku nggak mau semua orang kayak gitu ya. Tapi mostly gitu kan. Kalau aku harus ngulang lagi sih, menurutku marketing sama sales itu aku bakal hire sih, gitu kan? Aku bakal hire gitu. Things yang jadi sulit sekali adalah ini another dish yang buat tim yang sampai sekarang aku masih wondering juga adalah making process structure untuk sales dan marketing. Maksudnya gimana, Bu? Lu bisa hire sales nih. Lu bisa hire sales nih. Oke? Okay? Lu mau hire 20 sales, ketika lu punya budget lu hire 20 sales itu oke, enggak ada masalah. Tapi ketika kamu ada proses, nggak ada struktur, oke, targetnya berapa nih? Pembagian hasilnya gimana? Cara kamu komunikasi kliennya kayak apa? Gitu kan? Harus diatur gitu. Kalau nggak, lari-lari tuh udah, kamu bisa dapetnya klienmu itu udah klien sing jebles, ekspektasinya terlalu tinggi, budgetnya terlalu rendah, bener nggak? Kan? Ada struktur gitu. Ada struktur yang harus ditaruh gitu. Sama kayak IT engineering gitu kan. Ketika kamu kerja 1 orang, 2 orang, ya kamu nggak perlu struktur lah, kamu buat strukturmu sendiri gitu kan. Ketika kamu udah jalan 10 orang, oke, kita perlu mulai bikin struktur nih, mulai bikin project cycle gitu kan. Ketika kamu mulai handle 30 orang, kamu mulai bikin, oh ya, nggak bisa ini project ini terlalu besar buat di handle tanpa struktur, ayo bikin struktur gitu kan. Kita bikin squad kan, ini lu atur ini. Secara nggak langsung kita secara orang IT ada bayangan gitu, oh ya, kita dapat exposure-nya gitu kan, kita dapat exposure-nya dari orang-orang bahwa oh, if this happen then you do scrums, if this happens then you build squads, you build tribes, right? If this happen then you build sales. Gak ada bayangan. Aku sampai sekarang bahkan masih gak ada bayangan gitu. Mungkin buat orang yang keluar dari major bisnis ada bayangan gitu kan. Aku pun cukup yakin apa yang diajarin di sekolah sama yang di dalam lapangan pasti beda gitu kan. Strukturnya ini itu different beast yang perlu ditim. Gimana sih caranya bikin orang-orang ini motivasi buat kerja gitu. Jangan cuma oke, target selesai makin berhenti gitu kan. Cukup minimal aja gitu kan. Nah, itu problem yang sekarang lagi dikulik gitu kan. Lagi aku kulik gitu karena to some extent aku sekarang bantu juga ngeliatin sales part gitu kan, sama marketing part gitu. Jadi ada ngarahin gitu ya. Oh, ada problemnya kayak gini. Oh, kalau kayak gini tuh problemnya kayak gini. Oh, informasinya kurang. Oh, ini perlu training. Those kind of stuff gitu. Tapi kalau seandainya aku harus balik lagi ke 10 tahun yang lalu gitu kan. Mungkin aku bakal hire sales gitu. Great product kalau nggak bisa di sales percuma, ya kan? Tapi kalau seandainya kamu memang tahu udah nggak bisa, kalau kamu merasa bahwa dirimu tidak kompeten di dalam bidang itu, kerjasama lah, operate gitu kan. I think it's a good idea gitu. Mungkin ke arah sana sih ya. Oke, thank you buat insight-nya. Well ya, aku juga setuju gitu. Kayak ketika doing bisnisku pertama kali, things yang aku nggak pernah lihat adalah bagian sales dan marketing. Luckily for me, istriku dia dulu agent property. Jadi a lot of insight dari dia, how about pitching ke klien, gimana dapetin lead, and then dapetin market yang lebih niche lagi kayak gitu. Jadi shifting ke marketing dan salesnya quite smooth, tapi juga menurutku tetap challenging. Karena again mindset orang IT itu kan agak susah untuk keluar dari zona nyaman. Apalagi zona yang kita nggak bisa kontrol. Kita zona yang harus mengejar future planning, generate something gitu. Kalau kebanyakan kayak aku ngomong, orang IT kita duduk melihat masalah, kita kerjain. Bukan melihat masalah terus kedepannya kayak gimana nih, future proofnya kayak gimana dan segala macam gitu. Ya. Kalau dari Ian sendiri waktu cari klien pertama-tama gimana? Waktu itu puji Tuhan aku
pertama kali aku dari teman, jadi first Oh, tierku. Jadi ya oke. tanya-tanya dan apa Hmm, yang aku bisa bantu. hmm, Uh, dari awal custom, kayak hmm, Korandi juga semuanya hmm, custom, and then hmm, lama-lama custom capek karena hmm, requirement dan specification-nya kayak harus build dari nol lagi, build dari nol lagi, dan a lot of things changes-nya quite often dari hmm, satu klien ke klien yang lain. hmm, Abis itu aku mencoba untuk doing a product which is hmm, ERP waktu itu. hmm, hmm, ERP lead yang aku kerjain itu adalah hmm, dari WhatsApp. Jadi aku hmm, nyimpenin nomor WhatsApp dulu. Aku sempat bantu emaknya istriku hmm, jualan hmm, bakcang. Aku simpenin hmm, semua nomornya dan aku chat satu-satu sehari 20, sehari 30. Dan mencoba untuk dari LinkedIn, dari networking, ikut komunitas dan kind of things gitu. Sehingga dari sana aku ngerasa memang ini yang bedain orang IT dan orang non IT, hmm, which is kepinginan untuk bisa connect sama orang lain, hmm, connect untuk mencari kebutuhan dalam tanda kutip, which is hmm, potential, kayak gitu. hmm, Nah itu juga aku yang ada pertanyaan menarik buat Ko Randi nih. hmm, Korani bilang dan kita juga tahu semua orang IT, hmm, kita duduk, kita ngerjain, kita hmm, nge-code, kita debug, tracing, hmm, monitoring hmm, dan segala macam. hmm, Nah, untuk masuk ke arah nge-lead tim atau managerial leadership yang hmm, keluar dari hard skill ini ke people skill, itu kan something yang kayak it's not easy for us to do. Nah, menurut Koko nih, bagi teman-teman yang mau naik level dari engineering ke atasnya lagi, apa tips dan trik yang Koko bisa ceritakan atau mungkin Koko ada sharing? hmm, I see. Um, aku selama kerja di 2 startup terakhir, itu termasuk Alfonso Warehouse itu, secara nggak langsung itu, secara langsung dan tidak langsung ya, itu kita point out engineering leader. Itu kan ketika itu kita ada tim cukup besar lah ya. Tim kita waktu itu in general in average kita sekitar 40 sampai 60 orang di engineering Jenipo waktu itu. Membawai QA, mobile dev, backend dev, front end dev, DevOps semua kan. Kriteria utama buat jadi lead itu punya komitmen terhadap produk gitu kan. Ini something yang susah sih sebenarnya. Kayak ini sebenarnya bukan masalah people skill atau enggak people skill. Kan. Menurutku kriteria utamaku itu cuma 2 buat jadi leaders, gitu kan. Kalau aku harus memilih tim buat aku masuk percayakan, itu cuma ada 2, gitu kan. Yang pertama itu secara technical kompeten, pasti harus. Yang kedua adalah punya ownership. Udah 2 ini dulu deh. Lebih daripada itu bonus sudah. Kalau saya ada 2 ini menurutku udah cukup gitu. Kamu mau introvert, kamu nggak bisa ngomong sama siapa-siapa, tapi kamu punya ownership buat projectmu. I'm pretty sure you will do, meskipun lu nggak bisa ngomong sama orang, lu mau nggak mau harus ngomong sama orang demi ownership kepada project itu sendiri. Jadi ownership itu nomor 1. Kedua, technical competence, karena technical competence itu susah. Ketika kamu udah di-assign jadi leader dan kamu make wrong decisions, terutama untuk technical decisions itu ya, itu susah gitu kan. Gimana sih caranya kamu tahu kamu punya technical competence yang enough gitu. Technical competence yang enough itu ada beberapa poin. Yang pertama, kamu tahu dasarannya, itu udah nomor 1 deh. Nomor tahu dasarannya. Pengertian tahu dasarannya itu apa sih? Bukan pengertian tahu dasaran coding, bukan. Pengertian tahu dasarannya itu gini. Aku bisa bayangin kalau seandainya aku bangun sebuah code, gitu kan. Aku tahu code ini bakal
disimpan di mana, di server di mana. Orang guest klien itu bakal ngontak lari kemana, ke gateway seperti apa, nembak kemana, database seperti apa, dan balik lagi ke mereka itu kayak apa, via apa, HTTPS lah, via kalau image di Google Cloud Storage lah, nanti tembaknya dari sini, semuanya bersatu paut di browser lah. Kalau streaming gimana? Kalau webhook gimana? Kalau live socket gimana? Kalau banyak lah gitu kan, kompetensi yang kayak gitu. Jadi aku nggak perlu kamu kayak bisa ngerti codingan cepet bikin sampai itu one thing sih. Itu one thing yang menunjukkan bahwa kamu kompeten, kamu tahu yang kamu garap itu apa. Tapi kalau seandainya kamu nggak punya kemampuan buat tahu things in general, how thing works, gitu kan, itu bakal susah. Salah satu pembahasan deh, misalnya kayak gini. Ada video streamingnya nyanda, gitu kan. Nah gitu yang dilakukan sama dia itu adalah ngedebug di Google Chrome untuk cari tahu responsnya. Kayak nggak bisa, streaming itu nggak bisa ada kayak gitunya. Nggak bisa kamu kayak gitu. Refresh coba. Refresh mungkin kita nge-restart streaming yang lagi. Coba gitu kan. Tapi this kind of stuff itu basic menurutku. Ini basic gitu. Nggak diajarin secara eksplisit di kuliah gitu kan. Tapi ketika to some extent gitu kamu udah kayak ada bayangan gitu. Oh ya, kalau ini jalan kayak gini, bentuknya kayak gini. Itu udah dua barang itu sih. Lebih daripada itu bonus menurutku lebih daripada itu bonus. Aku pernah punya leader yang introverted banget inget. Tapi ketika aku kasih dia tanggung jawab, he will do it very well, very very well gitu kan. Meskipun memang dia ada problem dengan ketika timnya bermasalah, dia prefer buat protect gitu, dia prefer buat ngodingin buat orang itu gitu kan, which aku kayak jaset ngapain, why gitu kan. Aku ngerti poinmu itu bagus, ngerti owner responsibility, tapi kamu nggak boleh ngakuin itu gitu kan, jangan gitu. Ada orang juga yang very neat, semua itu rapi, ketata gitu kan. Ketika mau jalan itu beberapa hari sebelumnya itu udah ada bayangan gitu kan. Very neat, cewek waktu itu, anak STT juga. Very neat. Senang apa tadi. Ada juga yang people skill-nya very good. Kayak ada satu orang itu personality-nya itu very enjoyable gitu. Kalau lu bareng sama dia itu somehow itu permasalahan susah itu gak jadi susah gitu. Jadi lucu gitu. Gitu. Menyenangkan orang itu. Dan very smart. Tapi menurutku semua itu udah bonus sudah. Dua ini yang paling penting. Kamu bisa technical competence, pinter, punya ownership, gitu kan. Itu untuk masuk ke leaders. Tapi juga ada kenyataan dunia yang harus dikasih tahu ke teman-teman gitu. Seandainya di dalam timmu ada 10 orang, gitu kan. Semua orang itu punya hati, ownership, dan technical kompetensi paling tinggi, gitu kan. Nggak akan semua orang bakal jadi leader. Itu udah jelas. Cuma bakal ada at least 1 atau 2 gitu kan. Leader positions itu barang-barang terutama untuk perusahaannya, untuk perusahaan. Ketika timmu kecil, naik ke leader position itu bukan masalah bisa atau nggak bisa gitu. Pertanyaannya adalah company-nya itu mampu atau nggak mampu, mau atau nggak mau gitu. Karena naikin orang ke posisi leader, naikin ganti posisi itu gampang gitu kan, ganti title itu gampang gitu kan. Tapi responsibility-nya sama itu juga hampa gitu kan. Ketika timnya growing itu baru kerasa banget gitu. Ketika aku masuk ke Geniebook, mulai itu kita cuma ada sekitar 6-7 orang. Lari sampai jadi 40 orang itu leadernya ganti-ganti. Jadi leadernya naik gitu, mulai naik gitu. Udah kelihatan gitu, kayak ada orang-orang yang ownership-nya tinggi, people skill-nya bagus, technical kompetensinya tinggi. Itu udah kelihatan kan. Jadi in short, ownership, technical kompetensi itu must have, kan? Mau lu nggak jadi leader pun sebenarnya lu harusnya must have, itu udah idealnya, udah lu itu udah non negotiable, menurutku udah non negotiable. Naik jadi leader itu banyak faktor, gitu kan? Kadang ada company-nya mau tapi nggak mampu, salary.
mau tapi yang di handle nggak ada, nggak mampu gitu kan. Tapi ada orang, timnya memang bagus-bagus gitu. Aku lihat banyak Soneros kayak gitu guys. Tim awal-awalnya itu bagus banget. Which aku itu envy gitu. Ya, aku pengen punya orang-orang kayak gitu kan. Aku envy banget. Very good people. Tapi to some extent, company-nya belum ada kemampuan buat hiring lebih, buat taruh percayain orang-orang ke bawahnya gitu. Bukan salahnya dia sebenarnya, bukan salahnya orangnya, bukan salah IT-nya. Masalahnya adalah ya memang belum bisa bergerak ke sana aja. Gitu. Nggak nyalain juga sih ya, sekali lagi setiap company ada plus minusnya lah ya. Yap. Okay. Korandi tadi cerita kalau untuk jadi leader itu ada 2 at least, which is the first one is technical competency, yang kedua adalah ownership. Nah, ini ada topik menarik sih kok atas 2 poin ini. First thing yang aku pengen tanyain ke Koko, topiknya tentang ownership. Banyak di mungkin beberapa teman rekruter, teman-teman HR bilang kalau sekarang ini itu adalah zamannya yang beda banget. Kayak dulu itu doing ownership atau ada kepunyaan akan kerjaannya dia itu lebih mudah untuk di-achieve daripada sekarang. Menurut Ko Randi sendiri setuju nggak sih statement kayak gitu? Selama yang aku lihat, entahlah ya, mungkin aku nggak tahu kondisinya dari company lain sekali lagi. Yang aku bisa lihat dari company-ku sendiri gitu kan, dan company sebelum-sebelumnya. Menurutku selama ini aku selalu ketemu sama tim-tim yang baik-baik gitu kan. Menurutku mereka selalu punya ownership. Sekali lagi ada kemungkinan itu affected dari leadership-nya mereka gitu kan. Karena ketika aku cari leader yang ownership-nya tinggi gitu. Dan secara nggak langsung ketika mereka filtering karyawan juga, mereka filtering karyawan yang ownership-nya tinggi. Possible. Ini hipotesa gitu kan. Karena aku juga nggak bakal hiring orang yang nggak punya keinginan buat ownership-nya tinggi. Itu udah kayak salah satu part of control gitu kan. Sebenarnya kalau saya lu bikin tim, lu kontrol kan. Aku nggak tahu kondisi company lain. Aku pernah ngelihat, selama aku kerja, cycle hidup perusahaan itu kan banyak gitu kan. Cycle hidup perusahaan itu banyak. Ada yang surviving mode, growth mode, peak mode, terus itu mulai shine down lah ya, mulai turun kan. Harus diakui ketika shine down itu tim moral situ turun. Harus diakui. Ketika Alphonse mulai bermasalah itu, aku bisa ngeliat bahwa anak-anak itu moralnya turun. Meskipun menurutku anak-anak baik-baik. Kan? Anak-anak itu baik-baik gitu. Aku bersyukur punya tim kayak mereka. Mereka itu masih mau ownership terhadap project-projectnya klien gitu kan. Bahkan ketika aku pindah ke beberapa tempat juga, kalau tim-tim itu punya ownership gitu. Once again, ownership itu satu barang yang kriteria sama definitionnya itu beda-beda kan. Ada yang bilang kalau seandainya kamu merasa ownership terhadap project itu nggak berarti sama dengan ownership terhadap company. Different definitions of ownership kan. Menurutku definition dari aku sendiri adalah kamu tak kasih sebuah domain, tak kasih sebuah project, kamu bisa ngatur project itu dengan baik. Itu menurutku ownership. Kalau saya ada apa-apa dengan project itu, kamu rela untuk cari tahu gitu, kenapa kok itu project itu bermasalah. Meskipun kamu nggak diminta, kamu di note saja, domainmu ada problem nih, tolong dong bantu cari tahu dong. Gitu. Mereka nggak kayak, nggak bisa, aku sibuk sprintku penuh gitu kan. Yang mereka lakukan adalah, saya bentar, nanti tak liatin, kasih aku waktu. Gitu kan. Dan kenyataannya selalu kayak gitu. Selama ini selalu gitu. Sekali lagi ada kemungkinan juga ini karena culture juga ya. Ketika kamu ada di posisi leader, sebenarnya yang bawa culture itu kan leader. Kan? Leader ini yang menentukan culture-nya gitu kan.
orang yang bisa dekat sama leader itu ya orang yang satu value gitu. Leader, gitu. Menurutku sih jawaban short answer-nya adalah aku nggak bisa debunk gitu. Tapi menurutku selama pengalamanku adalah menurutku anak-anak tim yang aku jalan bareng itu selalu punya ownership. Gitu sih. Oke, thank you buat sharingnya kok. Another point juga kayak yang kok tadi bilang tentang technical kompetensi. Nah, ini something yang menurutku quite berubah ya. Kita kan tadi kok bilang technical kompetensi itu adalah orang yang tahu end to end-nya, mulai dari start client request sampai ke respon seperti apa, datanya muter gimana pun itu sampai gimana gitu. Sekarang dengan adanya generative AI, a lot of things change gitu. Kita yang dulunya harus tahu tentang ini startnya kayak gimana, endnya kayak gimana, muternya kayak gimana, nggak perlu sampai ke arah sana. Banyak permasalahan yang dilemparkan ke AI, and then kayak kita ngomong mungkin culture-nya ke arah vibe coding nih, which aku juga masih belum terlalu familiar, cuman banyak kata-kata vibe coding, which is kayak ngoding dibantu sama AI. Nah, menurut Koko, culture dari yang dulu sebelum adanya generative AI trending dan sekarang ada, itu apakah membedakan atau menggeser definisi tentang tech kompetensi menurut Korandi? Menurutku enggak sih. Menurutku untuk saat ini AI itu ada banyak level lah ya dalam bikin project gitu kan, dari coding dasar, mikir ngeplan bentukannya seperti apa secara general, mikir strukturnya secara lebih atas lagi, dan ada levelnya itu. Menurutku at the current moment itu masih ngaturnya masih yang paling bawah dulu. AI masih yang paling bawah. Menurutku belum bisa sampai yang ke atas gitu. Buat yang bisa ngebikin atasnya ini itu IT, orang IT gitu kan. Technical kompetensinya masuk gitu kan. Jadi kamu harus tahu gitu, kayak orang kalau AI nulis kayak gini, implementasinya itu seperti apa, efeknya secara whole itu kayak kalau kamu aku rasa ya technical kompetensi seperti itu tuh Oke, aku rasa aku nggak bisa digantiin sih. Oke, let's say aku datang ke AI gitu kan, mempertanyakan barang-barang yang levelnya cukup high level gitu kan, level 3 deh misalnya, bentuk projectnya seperti apa, jalan approach-nya yang mau dijalankan seperti apa gitu kan. AI kasih beberapa options gitu kan, dan dia kasih preferensi yang ini gitu misalnya. Belum tentu itu suitable sama project as a whole gitu menurutku. Kalau saya kamu nggak punya kompetensi, agak susah sih ya. Agak susah sih menurutku belum bisa digantiin sih, karena aku cukup yakin, menurutku aku masih percaya AI ku bakal very powerful. dalam 5 tahun ke depan world will be very different. I'm hoping I'm still alive dalam waktu 20 tahun ke depan, Kak. Aku yakin kalau 20 tahun ke depan itu kita udah hidup dalam dunia Matrix. Dan aku nggak mau mati sebelum itu. Really. I was like, I want. Aku berharap. Aku hidup cukup lama buat ngelihat perkembangan teknologinya kita itu sangat pengen banget. Ya, soalnya kayak aku ngelihat beberapa kali teman-teman yang masih fresh grad dan mungkin hitungannya associate atau junior, mereka udah benar-benar jadiin AI itu jadi suplemen dia untuk coding, which is kita ngomongnya vibe coding gitu. Dan di sana kayak approach-nya ketika dia bingung, ketika dia galau, lanjutnya ke AI. Nah, ketika ke AI ini itu kan memang ada tergantung masing-masing ya, apakah sudah dibekali dengan pemikiran yang kritis, which is tanyanya lebih ke arah approach dan dia mempelajari approach itu, atau bahkan yang langsung kayak lempar tangan,
Ya, generatein dong kayak gini, aku ya. punya kayak gini, jebret, ada functionnya, let's say kayak Python based function, Hmm, jebret, ada tesnya sukses, selesai hmm, gitu. Tanpa hmm, dia tahu bahwa ini functionnya ngapain, approach-nya hmm, ngapain, and hmm, such thing gitu. Dan itu hmm, yang menurutku technical kompetensinya ini agak a bit shifting, which hmm. is kayak apakah kita allowing mereka itu disupport sama AI and sampai extend sampai mana nih yang boleh sampai Ah, ke sana I see. gitu. Kalau Jadi dari timku sendiri, aku prefer timku pakai AI, by the way. Kalau hmm, seandainya bisa, kita bayarin tim kita Copilot kan. hmm, Jadi pakai Copilot. Kalau perlu pakai kita bayarin gitu setahun. Karena bantu gitu kan. Tapi em, aku cukup yakin teman-teman di dalam tim juga udah secara teknik kompetensi itu ada bayangan gitu secara hmm, meskipun in varying degree ya. hmm, Tapi mereka nggak pakai langsung lah. Masa sih pakai kayak gitu? Rasanya nggak bisa deh. Bisa kan? bisa. Gitu kan? Aku harus akui gitu kan. Untuk beberapa problem copy paste gampang. Itu aku juga pernah lakuin gitu kan. Bikin Google Doc script misalnya. Pernah lah ya pakai lah ya kan. Dewa banget itu si ChatGPT. Um, tapi rasanya nggak bisa deh. Bukan rasanya nggak bisa ya. Kalau mereka nggak ada pemikiran kritis di baliknya, nggak rasanya nggak akan lolos probation di tempat gue deh. Nggak bisa rasanya, nggak bisa. Aku nggak kebayang, sungguh. Nggak kebayang aku. Nggak Ini kebayang aku aku, Ian. merasa kayak zaman dulu kita di STS kok. Jadi Hah? mereka yang ngerjain tugas-tugasnya pakai joki gitu. Jadi tiba-tiba jebret gitu. Terus ketika demo ada line of code yang dihapus. Oh, Terus iya, suruh kayak iya. ngoding ulang kayak gitu. Itu something yang Gila itu kan. era-eranya kayak mikir ke arah sana lagi. Tapi it happen Asli. gitu. Dan di komunitas juga beberapa mention Banyak hal ya? yang sama. Ah, iya, iya. Project mungkin sharingnya teman-teman project yang mungkin menengah ke bawah ya, mereka yang kayak arsitekturalnya projectnya masih quite micro ya, bukan Hmm. yang besar, tapi it's happen, which is Hmm. kayak oh gila, AI aja udah bikin kayak gini. Bahkan ada startup AI yang fokusnya untuk code generator gitu, itu yang Ah, kayak mind blowing juga gitu. And asli. then ada juga Koko tahu N8N mungkin. Hmm. Nah, Ya. itu kan juga Lumayan. another form of coding ya. Kita kan ngomong coding, itu kan creating function after function after function and then Hmm. creating end-to-end system. N8N mirip. Kita defining Kenapa kan dulu. bukannya automation ya? Betul. Tapi kan Ah, oke. di the Dia bisa. foundation, ya the Ah, foundation kan sama gitu. Which is function hmm. after function after function after Ah, function I gitu. see. I Dan see. functionnya ini ya again semuanya di run sama AI agent. Hmm. Sampai sekarang pun aku masih belum debugging tentang AI agent itu kayak gimana, how Hmm. things going di sana kok sampai Hmm. kayak gitu. It's really kayak ekspansinya udah luar biasa banget nih. Hmm. Kita ngomong Keren sih. generative AI. Hmm. Well, Keren menurutku. huh? Keren menurutku. Yeah, Oh, that's keren banget really sih. keren sih. Padahal juga kita tahu AI itu bukan barang yang baru. Kita di Hmm. dunia IT. Udah zaman-zaman lalu AI, KNN, Hmm. NN dan Hmm. segala macam itu udah Hmm. ada. Cuman dengan breakthrough-nya Generative AI generative AI ini luar biasa banget sih. dewa sih. Sekali Mm-mm. banget. Kok Randi, sebelum ini Hmm. kita tutup sesinya, which is kita udah Sure. run kira-kira Hmm. sejaman dan it's really fun untuk ngobrol sama Hmm. Ko Randi. A lot of insight yang Koko cerita mulai Hmm. dari awalnya Ko Randi seperti Hmm. apa, jatuh bangunnya Ko Randi seperti apa, value lessonnya seperti apa. It's really inspired gitu. Nah, sebelum kita closing nih Ko, aku pengen tanya nih. Kalau Hmm. misalnya ada teman-teman yang pengen, mungkin dari teman-teman yang fresh grad kali ya kita ngomongnya, Hmm. masih hijau banget. Dan dia Hmm. tuh udah ada cita-cita sebagai CTO atau C-level. Atau bahkan ke arah managerial dan leadership lah, kita ngomong nggak terlalu Hmm. jauh ke CTO Hmm. ya. Apa yang Koko bisa sampaikan ke mereka, dan juga mungkin Koko ada saran dan feedback atau ada life lesson untuk mereka nih Koko? Apa ya? Menurutku selalu soal proving yourself sih, gitu kan? Kayak um,
aku dari life lesson yang aku dapetin dari beberapa akhir belakangan tahun ini, setelah startup Geniebook itu adalah klien gitu kan, klien kita yang sebelumnya. Yang sekarang juga itu sebenarnya juga mantan klien gitu. Itu sama extent itu menurutku currency yang paling gede buat bisnis itu trust, gitu kan? Trust itu nomor satu udah. Kalau lu udah di trust, lu masang harga berapapun selama masuk akal itu masih masuk lah, pasti masuk. Trust itu nomor satu. Relate sama trust itu adalah kamu harus make sure kamu bisa prove yourself gitu kan. Ya apa cara kamu prove yourself gitu kan? Kamu prove yourself dengan tunjukin bahwa kamu punya dua barang, ownership sama technical kompetensi, terutama untuk anak IT ya, kan? Kamu udah prove yourself, kamu udah show your value, kamu punya technical kompetensi, kamu punya ownership. Menurutku kamu tinggal ini sih, kamu tunjukin value-mu ke orang-orang yang tepat aja sih, yang bener aja sih, yang cocok gitu kan. Karena sekali lagi nggak semua orang bisa ngeliat value-mu 100% gitu kan. Menurutku begitu kalau kamu percaya kamu punya value, kamu bisa prove yourself, dan orang itu kamu udah market fit gitu kan, kamu udah prove yourself, kamu udah tunjukin kamu udah value, dan kamu market fit nih, orang butuh kebutuhan gitu kan. Main problemnya adalah sekarang kamu cari orang yang butuh kamu berapa banyak gitu kan, yang cocok sama kamu gitu kan. Aku beruntung gitu, klien-klienku yang dulu yang building very early startup itu, some of them itu suddenly getting big gitu kan. Dan aku keseret gitu. Tapi ada alasannya kenapa kok aku yang keseret bukan yang lain gitu kan. Karena mereka trust gitu. Mereka ada trust gitu. Kalau seandainya aku kasih barang ke Randy gitu kan, barangnya jadi gitu. Dan hasilnya oke gitu kan. Ketika aku butuh pertolongannya dia belani gitu. Ada value gitu lah. Menurutku sih trust sih. Building trust itu currency terbesar di bisnis sih, menurutku gitu. Ketika kamu udah masuk ke manager level sama itu, technical skill itu pasti penting, tapi business mindset itu penting sih, gitu. Ya, ketika aku beruntung sih udah digembleng di software house gitu, jadi ada business mindset gitu kan. Karena ketika udah punya business mindset gitu, masuk ke dalam perusahaan apapun, ada bayangan gitu, aku kenapa sih kok nggak bisa jadi leader gitu. Oh ya, karena aku tahu kalau company-nya taruh aku di jadi leader, yang di handle nggak ada gitu. Atau aku tahu bahwa secara hitung-hitung nggak masuk gitu, aku masuk pun juga percuma gitu kan. Ya mungkin artinya memang kamu bisa decide gitu, aku pengen di sini terus, atau kamu bisa cari yang grow di tempat lain gitu kan. Ya business mindset sih actually. Artinya dual gitu. Okay. Long story short, itu adalah build trust dengan cara prove yourself dan values, dengan cara kamu punya ownership dan technical competency. It's good to have a business mindset. It's very helpful by the way, in managerial levels. Kamu bakal tahu kayak, oh ya, kenapa sih kok CEO-ku itu di-set buat kayak gini instead of itu. Karena banyak sekali aku temukan dalam video sehari-hari kayak, CEO-ku itu loh bodoh, kayak gini aja nggak bisa gitu, kenapa kok nggak gini ya? Wait ya guys, kamu membayangkan dari sisimu gitu kan. Kalau IT, kamu nggak tahu konteksnya dia, aku agree gitu. Ya, CEO kita kurang kompeten gitu. Tapi aku cukup yakin gitu, ada konteks-konteks lain yang dipertimbangin sama CEO gitu. Aku nggak tahu apa, aku mungkin juga nggak tahu apa gitu. Tapi aku percaya gitu kalau bahwa apparently trust itu dua arah gitu kan ya. Kamu juga harus trust ke dia gitu kalau dia make a decision itu bukan karena just to make you suffer. I'm pretty sure that's not the case. Ya jadi trust sih mostly. Gitu. Oke.
Thank you, Korandi. It's a really good closing quotes dari Korandi. Which is kita perlu untuk building our trust dengan cara proving ourselves. Kita bisa punya ownership akan project atau tugas yang sudah kita emban. Dan juga tentang tech kompetensi, di mana kita perlu nih belajar untuk terus-terusan improve tentang how things works, gimana alurnya and what not. Dan lastly tadi apa kok? Apa coba? Trust sama business mindset. Business mindset. Jadi kita perlu selain ke arah IT untuk bisa naik level, itu juga kita perlu untuk doing research atau mengenali, aware tentang konteks domain kita. Kita kalau terlalu involved di IT, terlalu involved di apa yang kita kerjain dan kita nggak aware di sekitar kita, itu juga akan lama-lama membunuh kita. Karena kita nggak ngerti nih, kita itu lagi di kapal yang seperti apa nih, apa yang kita bisa kasih sebagai extra miles kita. Meskipun kita nggak bisa benar-benar excel on that items atau point, tapi at least kita ada kontribusinya memikir ke arah sana. Well, thank you Korandi buat insight-insightnya, sharing-sharingnya. This is the end for episode pilot di Bug Life ini. Teman-teman yang suka sama podcast ini atau tentang bisa ngobrol sama orang-orang hebat kayak Korandi ini, which is jadi dari engineering ke CTO, and then tentang managerial, gimana caranya seorang engineer bisa naik level, dan juga gimana caranya membangun tim yang sehat, culture yang bagus, dan juga tentang trust dan business mindset. Please drop me a DM atau komen aja di LinkedIn. Well, thank you guys. Thank you Korandi. Have a good day. Thank you. Bye. See you.